Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review materi pemeriksaan akuntansi 1 dari bab 1 sampai dengan bab 6. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afifa Putri Azhari dengan NPM 102, kemudian ada Azhar Putri Nabila dengan NPM 075, kemudian Rio Andika Putra NPM 307, kemudian Aulia Maya Mersanda NPM 348, dan yang terakhir Maria Elfrida Mayasari dengan NPM 361. Di minggu pertama, kita akan membahas konsep dasar audit. Yang pertama yaitu definisi audit. Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyajian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Latar belakang kebutuhan audit yang pertama yaitu laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi yang dipakai untuk membuat keputusan yang membawa konsekuensi ekonomi, sosial, dan lain-lain. Yang kedua, masalah akuntansi dan penyusunan laporan keuangan menjadi semakin kompleks sehingga risiko salah interpretasi dan kesalahan tidak sengaja ikut meningkat. Yang ketiga, penggunaan laporan tidak praktis menjadi akses langsung pada catatan akuntansi karena faktor jarak waktu dan biaya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe audit. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan yang bertugas satu, memeriksa asersi dalam laporan keuangan. Yang kedua, prinsip akuntansi diterima oleh umum. Yang ketiga adalah opini audit atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua yaitu audit kepatuhan, bertugas untuk memeriksa tindakan-tindakan perorangan atau organisasi. 2. Kebijakan perundang-undangan. 3. Opini audit atas kepatuhan perorangan atau organisasi. Yang ketiga yaitu jasa non-ansurance. Yang pertama yaitu memeriksa seluruh atau sebagian aktivitas organisasi. Yang kedua, tujuan tertentu organisasi. Yang ketiga, rekomendasi perbaikan. Di sini selanjutnya saya Afifa Putri Azhari dengan NPM akhiran 102 akan mereview materi minggu kedua yaitu tentang kantor akuntan publik. Materi yang pertama yaitu mengenai profesi akuntan dan ruang lingkupnya. Profesi akuntan mencakup manajemen analisis dan pengaturan transaksi keuangan serta laporan keuangan. Jenis-jenisnya termasuk akuntan publik, pemerintahan, pendidik, intern, dan syariah dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Ada juga akuntan pajak, manajemen, dan investasi. Kemudian ada materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengatur profesi akuntan publik di Indonesia meliputi izin hak, kewajiban, dan larangan, serta kerjasama antar kantor dan pengawasan oleh Menteri. Tujuannya adalah melindungi kepentingan publik dan mendukung ekonomi yang sehat, efisien, dan transparan. Untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis profesi akuntan. Yang pertama ada akuntan publik, kedua akuntan intern, ketiga akuntan pemerintahan, keempat akuntan pendidik, kelima akuntan manajemen, dan yang terakhir akuntan pajak. Materi selanjutnya yaitu standar profesional akuntan publik di Indonesia. Yang pertama ada standar auditing, yang kedua ada standar atestasi, yang ketiga standar jasa akuntansi dan review, yang keempat standar jasa konsultansi, dan yang terakhir ada standar pengendalian mutu. Di minggu kedua akan membahas jenis-jenis audit dan laporannya. Perbedaan audit dan akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan ringkasan peristiwa ekonomi dengan cara sistematis untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan. Untuk memastikan informasi yang relevan tersebut, akuntan perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip dan peraturan yang mendasari penyusunan informasi akuntansi. Audit merupakan proses pengumpulan serta evaluasi bukti terhadap informasi dengan tujuan menilai sejauh mana sesuai informasi tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini harus dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan independensi. Yang selanjutnya yaitu sifat audit. Yang pertama, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.
Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi untuk menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, orang yang kompeten dan independen. Audit harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat serta memeriksa bukti itu. Auditor juga harus memiliki sikap mental independen. Pelaporan. Tahap terakhir dalam proses auditing adalah menyiapkan laporan audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberitahu para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi yang telah dibuat dan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan audit. Tujuan audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jenis-jenis audit. Yang pertama, audit operasional. Bertugas mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang berkomputerasi untuk perusahaan anak telah beroperasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, audit ketaatan. Contohnya seperti menentukan apakah persyaratan bank untuk perpanjangan pinjaman telah dipenuhi. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Contohnya audit tahunan atas laporan keuangan. Tahap proses audit. Yang pertama, perikatan audit. Perikatan audit adalah kesepakatan antara pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Yang kedua, perencanaan. Auditor melakukan kegiatan seperti riset untuk memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik dan menentukan risiko audit. Yang ketiga, pelaksanaan audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian, pengendalian, dan uji substantif dengan mempelajari data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan yang lain. Yang keempat, pelaporan audit. Di dalam laporan audit terdapat lingkup audit, objek audit, tujuan audit, hingga hasil audit serta rekomendasi yang harus diberikan jika ada kekurangan. Opini audit keuangan. Opini audit keuangan adalah kesimpulan atau pendapat yang diberikan auditor independen mengenai kewajaran penyampaian laporan keuangan suatu entitas. Opini ini didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian standar. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan. Yang ketiga, opini wajar dengan pengecualian. Yang keempat, opini tidak wajar. Yang kelima, yaitu tidak menyatakan pendapat. Lalu, materi pada minggu keempat yaitu tujuan dan tanggung jawab audit. Yang pertama yaitu ada tujuan pelaksanaan audit. Audit merupakan proses yang bertujuan untuk menguji dan menilai kembali laporan keuangan untuk memastikan informasi yang disajikan itu akurat dan dapat diandalkan. Peran audit sangat penting dalam dunia bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan atau bisnis. Lalu selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab utama manajemen mencakup penerapan kerangka pelaporan keuangan yang solid dan akurat, kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi yang relevan, dan pemeliharaan sistem pengendalian internal yang efektif. Manajemen memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai transaksi dan aset perusahaan dibandingkan dengan auditor yang pengetahuannya terbatas pada informasi yang diperoleh selama proses audit. Manajemen juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan secara adil merepresentasikan kondisi perusahaan dan memutuskan informasi apa yang perlu diungkapkan. Meskipun auditor bisa membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan memberikan rekomendasi untuk klarifikasi, manajemen harus memastikan mereka setuju dan memahami isi laporan untuk mencegah kesalahan. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tanggung jawab audit untuk mendeteksi material. Yang kedua, tanggung jawab auditor atas hubungan dan transaksi pihak terkait. Yang ketiga yaitu tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi kelangsungan hidup.
Setelah itu ada prinsip dasar etika profesi. Yang pertama ada tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan juga integritas moral. Selanjutnya ada asersi manajemen. Asersi manajemen merupakan representasi tersirat atau tersurat oleh manajemen mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan item-item termasuk dalam laporan keuangan dan catatan. Asersi manajemen juga berhubungan langsung dengan standar akuntansi dalam kerangka akuntansi keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Karena asersi tersebut merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko audit. Oke, jadi dalam praktek audit, evaluasi lingkungan dan penilaian risiko ini berperan krusial dalam memastikan keabsahan laporan keuangan. Nah, auditor harus memahami secara menyeluruh konteks bisnis klien untuk mengidentifikasi potensi risiko kesalahan material yang dapat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Risiko kesalahan ini juga dapat timbul pada berbagai tingkatan, yaitu termasuk pada keseluruhan laporan keuangan, transaksi spesifik, dan saldo akun, serta juga pengungkapan tertentu. Nah, evaluasi risiko ini melibatkan penilaian terhadap risiko inheren yang terkait dengan aspek-aspek spesifik dari laporan keuangan tanpa mempertimbangkan efektivitas kontrol internal klien serta risiko kontrol yang mencerminkan probabilitas terjadinya kesalahan material yang tidak terdeteksi atau dicegah oleh kontrol internal tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa langkah-langkah yang mencakup penilaian risiko. Yang pertama ini ada wawancara dengan manajemen dan pihak lain di dalam entitas. Yang kedua ini ada melaksanakan prosedur analitis. Yang ketiga ada pengamatan dan inspeksi atas berbagai aspek entitas. Yang keempat itu ada diskusi yang dilakukan di antara anggota tim audit. Yang kelima itu ada penerapan prosedur penilaian risiko lainnya yang relevan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis mode risiko audit ya. Yang pertama ini ada risiko deteksi terencana. Jadi risiko ini risiko yang mengungkapkan bahwa ini auditor itu gagal mendeteksi kesalahan materi yang melampaui batas materialitas yang diinginkan. Yang kedua ini ada risiko bawaan. Jadi risiko bawaan ini merupakan penilaian awal auditor terhadap potensi kesalahan materi sebelum mempertimbangkan pengaruh pengendalian internal. Yang ketiga ini ada risiko pengendalian, yaitu evaluasi auditor terhadap efektivitas pengendalian internal klien dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan materi dalam laporan keuangan. Yang terakhir di sini ada risiko audit yang dapat diterima. Jadi ini tuh tingkat risiko yang dapat diterima auditor terhadap kemungkinan terdapatnya kesalahan materi dalam laporan keuangan setelah audit selesai. Oke, jadi selanjutnya ada model risk audit. Model risiko audit ini digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi serta mengelola semua risiko yang akan atau telah dihadapi selama melakukan proses audit. Jadi ini rumusnya itu ada ini, plain decision risk sama dengan acceptable audit risk dibagi inherent risk dikali control risk. Oke, selanjutnya jadi ketika auditor itu harus mengevaluasi elemen yang membentuk risiko dan menyesuaikan bukti audit untuk memperhitungkannya. Jadi saat nilai risiko bawaan itu auditor itu perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting. Itu yang pertama ada sifat bisnis klien, yang kedua ada hasil audit sebelumnya, yang ketiga ada keterlibatan awal versus dengan pengulangan audit. Yang keempat ada pihak yang terkait. Yang kelima ada transaksi kompleks atau tidak rutin. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 yaitu risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan. Untuk materi yang pertama yaitu jenis-jenis kecurangan. Terdapat dua jenis kecurangan, yaitu yang pertama pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang curang ini yaitu salah saja atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan. Sedangkan jenis yang kedua yaitu penyalahgunaan aset, di mana penyalahgunaan ini misappropriation aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas pada perseroan. Selanjutnya ada triangle fraud atau segitiga kecurangan. Bahwasanya
Triangle ini menjelaskan puncak segitiga terdapat yang namanya insentif atau tekanan, di mana manajemen dan pegawai merasakan adanya suatu tekanan di dalam organisasi untuk bisa mensajikan laporan keuangan. Selanjutnya ada kesempatan, di mana dalam hal ini situasi berperan untuk bisa memberi kesempatan bagi manajemen dan pegawai untuk berbuat kecurangan pada laporan keuangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada sikap pada rasionalisasi, di mana dalam hal ini mencakup sikap, karakter, dan juga nilai-nilai yang etis. Untuk materi selanjutnya yaitu penilaian risiko kecurangan. Dalam menilai risiko kecurangan pada saat proses audit ini, maka auditor perlu memperkuat sikap skeptisme profesional. Sikap skeptisme profesional memuat pernyataan bahwasanya auditor tidak berasumsi bahwa manajemen tidak jujur. Akan tetapi auditor juga berasumsi bahwa kejujuran itu bersifat absolut. Sumber-sumber yang didapatkan oleh seorang auditor agar dapat menilai risiko keuangan ini digambarkan pada gambar berikut, di mana pada gambar itu dijelaskan adanya komunikasi di antara tim audit, pengajuan pertanyaan kepada manajemen, faktor-faktor risiko, prosedur analitis, dan juga informasi lainnya yang disaring, dan selanjutnya akan dilakukan identifikasi risiko salah saji yang material akibat kecurangan. Untuk materi selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan dalam mengurangi risiko kecurangan. Peran manajemen sangatlah penting dalam menetapkan tata kelola perusahaan karena ini berpengaruh nantinya bisa meminimalisir kecurangan dengan cara melakukan pencegahan, menghalangi, dan mendeteksi. AICPA telah mengembangkan pedoman terkait mengidentifikasi kecurangan dengan 3 unsur berikut. Yang pertama, unsur penerapan budaya yang jujur dan menjunjung tinggi etika. Yang kedua, yaitu manajemen bertanggung jawab dalam mengevaluasi risiko terjadinya kecurangan. Yang ketiga, yaitu komite audit melakukan pengawasan. Untuk selanjutnya, yaitu terdapat respon terhadap risiko kecurangan ini. Apabila seorang auditor telah menemukan temuannya terkait salah saji material yang berasal dari kecurangan, maka auditor bisa berdiskusi dengan manajemen untuk membahas temuan tersebut, dan manajemen pun diminta untuk memberikan pendapat dari sudut manajemen terkait potensi yang disebabkan oleh kecurangan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan, dan merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Selanjutnya yaitu area risiko kecurangan. Pada area risiko kecurangan ini seringkali ditemui oleh auditor pada laporan keuangan. Yang paling rentan yaitu risiko kecurangan piutang serta revenue. Selanjutnya terdapat penyalahgunaan dari penerimaan yang melibatkan revenue. Dan yang ketiga itu risiko kecurangan terhadap inventory persediaan. Yang keempat yaitu risiko kecurangan utang dagang dan turkes. Untuk yang terakhir yaitu area kecurangan lainnya seperti aset tetap, aset tak berwujud, dan biaya gaji. Setelah itu terdapat tanggung jawab ketika muncul kecurigaan atas adanya kecurangan. Seringkali auditor menjalankan penyelidikan tambahan ketika terdapat kemungkinan kecurangan. Hal ini berguna untuk menentukan apakah kecurangan benar-benar ada. Selanjutnya, auditor bisa saja menggunakan satu atau lebih dari golongan penyelidikan yang sama dengan tujuannya, yaitu penyelidikan informasional, penyelidikan penilaian, dan penyelidikan interrogatif. Selanjutnya yaitu pendokumentasian penilaian indikasi kecurangan. Pada pendokumentasian ini meliputi yaitu output penting yang ada selama diskusi para tim audit ketika melakukan perencanaan audit. Selanjutnya, terdapat proses pekerjaan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan guna mengetahui dan menilai risiko penipuan material. Selanjutnya, terdapat pendapat pendukung kesimpulan yang mengatakan tiada risiko kompleks dari pengakuan pendapatan yang tak wajar secara material. Selanjutnya, terdapat risiko-risiko kompleks penipuan material yang diketahui baik di tingkatan keseluruhan laporan keuangan ataupun tingkatan pernyataan serta respon auditor terhadap risiko.
Untuk hasil dari panduan yang diterapkan ini untuk mencegah risiko pengabaian manajemen terhadap pengendalian. Selanjutnya terdapat sifat komunikasi mengenai penipuan yang dijalankan oleh manajemen. Selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat situasi-situasi lain serta keterkaitan analitis yang mengimplementasikan bahwa panduan audit ekstra dibutuhkan serta tanggapan oleh para auditor. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.